tanggal 20 tuh tim Pansos emang udah berencana ke Biduri sih. Soalnya sering ugal-ugalannya di Lumbir di jalan, jadinya kita banyak hujatan. Berhubung bertepatan sama Hanifnya Bari-Bari Bara, kita ikut digabungkan sekalian sama mereka. Mereka juga mengadakan acara tim attack khusus 150 cc. Jadinya tim kita juga kan ada yang 150 cc standar. Ikut sama acaranya jadi bisa. Cuma ada 3 motor kayaknya ikut acara itu. Jadi tanggal 20 itu memang sudah direncanakan dari awal bulan Oktober ya. Agenda Biduri kalau tim Pansos sudah lama sebenarnya. Karena memang tim Pansos itu kan terkenal dengan ugal-ugalannya di jalan raya itu. Banyak yang menghujat itu. Bahkan saya sendiri pernah dihujat se-Indonesia itu 3 hari, seminggu bahkan. Jadi kita buktikan di sirkuit bahwasanya kita nggak cuma ugal-ugalan, tetapi kita mampu di sirkuit, gitu maksudnya. Sirkuit Biduri itu enak sih sebenarnya, dilihatnya juga ada pohon-pohon gitu, adem kan. Aspalnya juga halus, tikungannya juga enak lah buat para pemula, jadi bisa sekalian belajar gitu. Ya cuman kurang ban aja sih, ban, terus rumput-rumput juga banyak. Ada pohon-pohon juga, jadinya kalau crash tuh ya resikonya bisa nabrak pohon sama masuk ke rumput-rumput. Ya gitu deh, asik lah. Kalau aku sendiri kan pertama ya ke sirkuit Biduri itu. Jadi benar-benar sama sekali blank tentang sirkuit Biduri itu. Jadi hanya berbekal dari YouTube gitu kan. Jadi tetapi pertama tiba di sana, datang di sana itu memang sih belum pernah nyoba. Bahkan kemarin itu race di tim attack di Biduri itu, di acara Bari-Bari Bara itu sebenarnya aku tuh baru turun sekitar 4 lap kalau nggak salah, sama 5 lap itu untuk nyoba track itu sama manasin ban baru gitu kan. Ban baru kan butuh dipanasin, bahkan teman-teman pada diamplasin ya kan. Aku langsung turun aja gitu kan. Jadi nyoba sekitar 4 lap dan feel-nya sih dapet. Aku sebenarnya aman-aman saja 4 lap itu. Jadi feel-nya dapet, nikung juga enak, lurusan dapet. Profil tikungannya juga mudah dipahami. Jadi kayak aku newbie di situ tuh nggak terlalu berat untuk bisa ngimbangin teman-teman yang sudah hafal di situ sih. Jadi aspalnya bagus juga. Acara Bari-Bari Barang ada tim attack tuh kalau menurut saya bagus sih. Jadinya anak-anak yang biasa di jalan, mereka mulai beralih ke sirkuit. Karena sering di jalan tuh kan banyak hujatan, jadinya Bari-Bari Barang ada yang di sirkuit tuh bagus. Jadinya anak-anak tuh mulai mengurangi di jalanan lah. Mereka beralih ke sirkuit. Dari kelas cc motor open 150. Ada Matic, ada GSX, CBR. Kalau dari tim Pansos, Kapak Racing. Motornya kan standar, dia cuma ganti pelek sama ban, sama shock red it Black Series. Kelihatannya sih kenceng, padahal mah standar pabrikan. Tentang time attack yang dibikin Bari-Bari Bara itu bagus banget ya sebenarnya, karena untuk memacu teman-teman yang masih muda gitu kan, untuk memacu sama mengasah skill gitu kan. Dan perlu diketahui memang Bari-Bari Bara itu adminnya luar biasa ya, jadi sangat ringan tangan memberikan sesuatu secara cuma-cuma untuk menjadikan hadiah. Jadi sponsor utamanya itu kemarin adalah admin Bari-Bari Bara, termasuk helmnya sebagai hadiah utama 1, 2, 3 itu dari Bari-Bari Bara admin ya sekitar 2 jutaan dia modal itu, luar biasa. Belum lagi bensinnya ya kan, atau kemarin beliau bawa berapa jerigen itu Pertamax Turbo untuk kebutuhan teman-teman yang main di sana gitu kan. Kemudian untuk spekku ya, karena aku masih standar, tentunya masuk dalam kategori yang dimaksudkan di time attack itu ya. Cuman musuhnya memang berat-berat ya, motornya motor sport ya, bahkan ada yang sudah garapan ya, tinggal gimana nanti gitu strateginya. Sirkuit Biduri itu kan kalau dari Purwokerto jauh, jadinya kita begitu nyampe sirkuit
langsung video-video, foto-foto uniknya sirkuit Widuri itu. Kalau pas acara tim attack sih dari tim Bari-Bari-Bara juga udah nyewa fotografer handal lah. Cuman kalau dari tim Pansos, inisiatif sendiri aja lah. Anak-anaknya pada males, ya sebisa mungkin ya siapa aja yang mau buat lucu-lucuan aja, ntar kalau pulang kan bisa bahan konyol apa bahan lucu-lucuan, gila-gilaan, yang namanya tim Pansos gitulah, stres-stres. Saingan terberat di acara tim attack itu si Gempur. Dia matic tapi udah kenceng. Sedangkan dari tim kita, tim Pansos 150 standar. Anak-anak udah bilang dari semalam tuh gearnya ganti, gear gede. Jadinya begitu. Itu kan sirkuit Widuri pendek, bisa langsung ngeluarin powernya cepat. Kalau gearnya standar ya begitu nikung ngeden ngepas nggak jelas, malah ngelimit terus. Ya untung-untungan aja lah dapat hadiah tim attack itu. Banyak yang nggak percaya bahwasanya motorku masih standar ya. Jadi motorku ini masih standar gel ya untuk mesinnya ya. Termasuk gearnya pun itu aku ganti dengan Triple S itu pun ukurannya sama persis, hanya biar lebih awet aja ganti Triple S gitu kan. Kemudian paling pelek sama ban gitu kan. Pelek ya belakangnya lah paling, karena belakang kan gede banget seperti Fiction itu kan. Jadi kita ganti yang lebih kecil dikit, ya kan tetap lebar cuman nggak gede banget kayak bawaannya, biar larinya lebih ringan sama lincah manuvernya gitu kan. Tapi yang lain standar gitu. Bahkan kemarin beli shock tabung pun itu bawaan pabrik, belum pernah di set setel ya, cuma dipasang doang ya. Waktu itu lupa nggak nyetel ya sebelum action gitu kan. Time attack kemarin di Widuri, peraturannya penghitungan waktu mulai dari begitu motor melewati garis start. Jadinya harus benar-benar cepat, soalnya penghitungan waktunya nggak selap dulu baru menghitung. Jadinya dia dari awal begitu motor jalan melewati start itu waktu udah mulai dihitung. Sedangkan musuhnya tuh spek-spek balap udah kenceng lah. Sedangkan motornya Bapak Racing kan motornya standar. Jadinya ngeden gak bisa nguber. Jadi time attack yang kemarin itu memang startnya sudah dihitung ya. Startnya. Jadi begitu 0 km mesin ya, begitu nyala ya kan, kemudian jalan itu begitu lewat dari garis start itu langsung dihitung. Jadi waktu itu aku mikir di urutan pertama, urutan start pertama itu kayak gitu. Jadi nggak jauh dari garis start, maka dia nggak dapat kesempatan di garis start pertama itu. Jadi aku pikir, wah ini kalau motorku yang standar ini pertama nyala, pertama gasnya itu dekat dengan garis start, aku nggak dapat kecepatan. Maka waktu itu aku ngambil start yang rada jauhan, agar pertama menyentuh garis start itu motorku udah rada kenceng, karena motorku nggak terlalu kenceng kalau tarikan. Gearnya gitu standar sih. Teman-teman udah nyaranin ya supaya gedein gear belakang itu supaya cepet naiknya, tetapi RPM-nya tetapi aku nggak mau. Begitu mulai lap pertama aku tuh cari dokumentasi yang bagus buat nanti anak-anak pada nonton hasil videonya pas tim attack. Aku tuh langsung ke tikungan terakhir, tikungan panjang. Nah di situ kok lihat Bapak Racing bawa motornya tuh aneh, dia tuh nggak kayak biasanya nge-slide gitu. Aduh kayaknya tuh karena iming-iming juara satunya tuh TT Kors, kayaknya jadinya mainnya kerasa gerusu banget, nggak maksimal. Pokoknya aneh lah bawanya tuh nggak kayak biasanya gitu. Kayaknya tuh bener-bener kepengen buat tuh dia helm TT Kors. Bawanya kacau lah, nggak kayak biasanya. Dari awal juga udah meyakinkan sok beli baru, sok tabung, padahal mah nggak disetting dulu. Ban beli baru masih banyak bulu-bulunya. Ya ampun,
langsung masuk sirkuit tuh digas langsung ngelimit, aduh nyampe kerasa bikin malu aja kelihatan motor standar. Itu kan tim Attack hadiahnya tuh helm TT Corse dari tim Bari-Bari Bara, cuma-cuma. Jadinya dia tuh mainnya nafsu, gak jelas, gerasa gerusu, lah pokoknya nggak kayak di jalan umum, katrok. Untuk race-nya atau untuk time attack-nya itu memang di dalam pikiranku tuh waktu itu ada beberapa hal yang mengganggu ya. Yang pertama, race itu kan diadakan waktu zuhur ya. Jadi waktu itu aku belum sholat. Pikiranku udah nggak karu-karuan nanti kalau aku jatuh gimana gitu kan. Waktu itu belum sholat, kemudian ada nomor urut 4 ya kan, berarti masih baru-baru banget, pengen lihat yang lain dulu, tapi ternyata aku juga nomor urut setarnya nomor 4 gitu kan. Jadi tekanan batin belum, pengen jadi juara 1 gitu kan. Wah pokoknya di dalam jadi 1 itu semuanya itu. Dan yang paling membuat beban itu adalah motornya standar. Jadi gimana caranya motor standar ini dinaikin supaya dapat catatan waktu yang terbaik gitu. Itu yang menjadi beban tersendiri, karena melihat motor lain kelihatannya kenceng-kenceng banget ya. Kalau skill nggak tahu juga sih kalau skill, cuman kalau motor power jelas kalah jauh. Ini standar ini, motorku standar ini dengan standar motor lain yang bannya besar itu masih masih standar pabrik, itu masih kalah tarikannya. Jadi ini memang sebenarnya lambat banget sebenarnya. Lelet ya begitu. Itu yang menjadi momok dalam pikiran aku waktu mau menjalani urutan start itu.